Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah PPKN untuk ujian akhir semester yang bermateri penyusunan politik dan strategi nasional dalam mewujudkan masyarakat madani. Pertama-tama saya mohon maaf jika saya tidak menggunakan video atau rekaman saya, dikarenakan saya sedang sakit dan tidak bisa melakukan video. Mari kita lanjutkan. Nama saya Bintang Sulistiwibowo yang bernomor NIM 2892150293. Saya berasal dari Prodi Manajemen Sore B. Nah, mari kita bahas materi yang akan saya sampaikan kali ini. Apa itu masyarakat madani? Civil society atau masyarakat madani, dalam bahasa Inggris civil society, dapat diartikan sebagai suatu masyarakat yang beradab dalam membangun, menjalani, dan memaknai kehidupannya. Kata madani sendiri berasal dari bahasa Arab yang artinya sivil atau civilized, beradab. Istilah masyarakat madani adalah terjemahan dari civil atau civilized society, yang berarti masyarakat yang berperadaban. Civil society menghubungkan dan berkaitan erat pada komponen, yaitu saling berinteraksi sehingga menciptakan tata pemerintahan yang baik. Peranan karakteristik masyarakat madani: satu wilayah publik yang bebas, demokrasi, toleransi, kemajemukan atau pluralisme, keadilan sosial. Masyarakat madani di Indonesia memiliki paradigma dan praktik, serta memiliki tradisi yang kuat di masyarakat. Hal ini ada bahkan jauh sebelum negara atau bangsa Indonesia berdiri. Hal ini ditandai dengan kemunculan organisasi sosial keagamaan dan pergerakan nasional yang berkembang dengan pesat. Penyusunan politik dan strategi nasional dalam mewujudkan masyarakat madani. 1. Meningkatkan pemahaman perlunya kebebasan pers, meningkatkan jiwa kemandirian melalui kegiatan perekonomian, meningkatkan usaha menciptakan pemerintahan yang baik, meningkatkan keseimbangan dalam pembagian kekuasaan, menanamkan sikap mencintai dan menghargai budaya bangsa, meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, menciptakan perangkat hukum yang memadai dan berkeadilan sosial, meningkatkan usaha menciptakan pemerintahan yang baik. Terciptanya pemerintahan yang baik atau good government merupakan tuntutan masyarakat pada era reformasi. Pemerintahan yang baik menjadi persyaratan untuk tumbuh dan berkembangnya masyarakat madani yang sehat. Ciri khas dari pemerintahan yang bersih adalah dapat dipercaya atau kredibel, dapat diterima acceptable, dapat memimpin capable. Pemerintahan bersih clean government. Meningkatkan keseimbangan dalam pembagian kekuasaan. Sebagaimana prinsip trias politika, suatu pemerintahan yang ideal terbagi ke dalam 3 kekuasaan, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ketiganya terwadahi dalam lembaga-lembaga negara.
Ketiga lembaga harus mampu menjalankan peran sesuai dengan fungsinya masing-masing. Dengan demikian dapat tercipta tingkat keseimbangan hubungan antara kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan yudikatif. Meningkatkan jiwa kemandirian melalui kegiatan perekonomian. Masyarakat madani menuntut pemerataan kehidupan ekonomi yang lebih merata. Dengan adanya pemerataan, kegiatan perekonomian menjadi hak semua warga negara. Kegiatan ekonomi tidak dapat menjadi milik sekelompok kecil anggota masyarakat. Kegagalan dalam menerapkan pemerataan ekonomi dapat menciptakan kehidupan perekonomian yang tidak demokratis. Namun sebaliknya, pemerataan kegiatan perekonomian dapat menjamin kehidupan ekonomi yang demokratis. Makin demokratis suatu bangsa berarti makin mudah mewujudkan terciptanya masyarakat madani. Meningkatkan pemahaman perlunya kebebasan pers. Pers memiliki peran untuk melakukan kontrol sosial. Terciptanya kebebasan pers yaitu perkembangannya media massa baik cetak maupun elektronik yang sanggup berfungsi mendidik dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta melakukan fungsi kontrol sosial. Makin banyak syarat demokrasi terpenuhi berarti makin mudah membawa masyarakat ke arah masyarakat madani. Menciptakan perangkat hukum yang memadai dan berkeadilan sosial. Terbentuknya lembaga penegak hukum harus mampu mencerminkan berlakunya supremasi hukum dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Menuju suatu tatanan masyarakat madani atau civil society Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan semangat reformasi. Di dalamnya terkandung semangat untuk mewujudkan ketaatan kepada hukum untuk semua orang dan bukan hanya untuk kepentingan penguasa. Setiap orang sama di depan hukum, sehingga dituntut kedisiplinan. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan. Pendidikan menjadi jalan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Untuk itu perlu diciptakan sistem pendidikan yang baik. Sistem pendidikan yang baik menekankan pada aspek kearifan budaya dan nilai-nilai lokal. Sebagai pijakan berbangsa, identitas kebangsaan hanya bertahan jika sosialisasi nilai-nilai kebangsaan yang mengacu pada nilai kultural bangsa dilakukan melalui lembaga pendidikan. Menanamkan sikap mencintai dan menghargai budaya bangsa. Pengembangan budaya daerah akan memberikan sumbangan bagi perkembangan rasa kesatuan bangsa Indonesia. Pluralisme bukan menjadi sumber perpecahan, tetapi menjadi kebanggaan sebagai identitas bangsa Indonesia yang kuat dan benar. Bila bangsa Indonesia dapat menghargai pluralisme, berarti salah satu syarat menjadi masyarakat madani telah terpenuhi. Baik, cukup sampai sini saja tentang materi yang saya sampaikan. Terima kasih untuk teman-teman dan dosen pengampu yang telah menyaksikan presentasi saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.